Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat melaksanakan tausiah atau tolabul ilmi walaupun lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, karena situasi wabah global pandemi COVID-19 yang belum reda. Dan insya Allah itu semua tidak menjadikan kita berhenti untuk mencari ilmu dan memberikan ilmu. Untuk itu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia pasti menginginkan badannya sehat terus. Maka kita akan selalu berusaha, baik secara dhahir kita berolahraga, secara dhahir kita makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, makanan yang bergizi, gizi yang seimbang, penuh dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi jangan kita tinggalkan dengan usaha batiniah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, baik secara sehat dohir maupun secara batiniah. Sehat wal afiat, artinya badan itu sehat tetapi bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah kita jaga sedemikian rupa, ikhtiar dohir, ikhtiar batin, yang namanya penyakit, kalau Allah menghendaki orang itu sakit, akan sakit juga. Tetapi sakit adalah merupakan hikmah bagi orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin bukan hikmah. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu seumur hidup tidak pernah terkena penyakit, baik penyakit influenza, baik penyakit batuk, baik penyakit-penyakit yang ringan, bahkan penyakit yang berat tidak pernah menimpa kepada Fir'aun. Sehingga akhirnya Fir'aun itu kelewatan karena tidak pernah diingatkan. Sehingga Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kamu sekalian. Maka kesombongan Fir'aun inilah yang menjadikan murka bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya setiap anak cucu Adam itu terkena percikannya ana rabbukumul a'la. Nah, orang yang tidak pernah terkena sakit ini akan timbul kesombongan. Maka kalau orang yang sedang diuji sakit, maka hak kita sebagai orang muslim menjenguknya. Karena pahala orang menjenguk orang yang sedang sakit itu pahalanya luar biasa. Yang penting adalah kita datang dengan apa? Dengan memberi sugesti, dengan memberi dorongan, dengan memberi optimisme bahwa penyakit yang sedang diderita suatu saat likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali kematian. Maka beri kita dorongan orang yang sedang sakit agar selalu optimis bahwa penyakitnya itu sembuh. Kalau orang itu optimis yang sedang menderita penyakit, maka akan timbul immunity, maka akan timbul kekebalan tubuhnya itu meningkat. Maka kalau kita sedang sakit jangan pesimis, jangan lagi sakit teringat mati. Jadi kalau kita sedang sakit teringat bahwa sakitnya itu akan hilang dan selalu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tetapi yang menyembuhkan penyakit bukan semata-mata obat, tetapi karena kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Dikatakan innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adama maridtu falam ta'udni, qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu ama alimta annaka law uddahu lawajtani indahu, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman pada hari kiamat. Jadi pada saat dunia ini digulung oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi pada saat bumi ini digonjang-ganjing oleh Allah, memuntahkan isinya, dari perut bumi ini dimuntahkan isinya, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung bertabrakan, planet-planet pun bertabrakan, terjadilah kiamat. Maka kalau itu kiamat terjadi, ini tanda-tandanya sudah nampak, ya, sudah nampak. Oleh karenanya kita berlindung. Agar apa? Agar kita terhindar dari menjumpai apa yang namanya kiamat. Lah, pada saat hari kiamat itu Allah berfirman, wahai ibnu Adam, aku sakit, tapi kamu tidak mau menjengukku, kata Allah. Lalu ibnu Adam menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku menjengukmu? Sedang engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Sedang engkau adalah Maliki Yaumiddin, zat yang merajai hari kiamat. Bagaimana saya menjengukmu? Lalu Allah menjawab, apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaku fulan telah sakit, namun kamu tidak menjenguknya? Apabila teman kamu sedang sakit, kamu tidak menjenguknya. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya engkau bila menjenguknya, maka kamu akan menjumpai aku di sisinya, kata Allah. Pada saat orang sakit dijenguk, Allah ada di sisinya. Betapa besar pahala orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Karena itu lewat Imam Tobroni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal aida yudhilluhullahu bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin. Sesungguhnya orang yang menjenguk orang yang sakit diberi naungan oleh Allah dengan 75.000 malaikat. Jadi apabila orang yang menjenguk, ya, orang yang sedang sakit diberi naungan oleh malaikat dengan 75.000 malaikat yang memberi naungan kepada orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Akan tetapi bukan berarti kita rame-rame pergi ke rumah sakit mencari orang sakit, tidak. Dengan kita mendengar kerabat kita, mendengar handetolan kita, mendengar teman kita sedang sakit, kita jenguk. Maka kita hendaknya sering bersilaturahim, sering kumpul, kecuali dalam situasi dan kondisi seperti ini. Maka kalau kita ingin sehat terus, perhatikan protokoler kesehatan, cara menghadapi wabah COVID-19 ini di tengah-tengah pandemi. Maka kita gunakan masker, ya, kita cuci tangan setiap selesai melakukan aktivitas, kita hindari kerumunan manusia, kita hindari kontak dengan manusia, sebab kita tidak tahu siapa yang sedang terkena virus corona ini. Lah, karena itu apabila kita mendengar teman kita yang sedang sakit, kita jenguk dengan harapan setelah dijenguk itu orang yang sakit itu timbul optimisme, timbul kebanggaan, sehingga penyakitnya itu akan cepat sembuh. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa yang hendak dilakukan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, berkatalah
dengan kata-kata yang mengenakan. Kamu itu sakitnya apa? Waduh, aku ke sakite apa laras sirah wis pirang dina telung dina. Aduh, laras sirah kayak gue itu cepat sembuh. Tetangga kita kemarin juga itu langsung sembuh. Jangan malah sebaliknya, kamu kena apa? Aduh, saya sakit kepala sudah berapa hari, 2 hari. Aduh, tetangga saya sakit baru 1 hari kepalanya langsung mati. Ini yang berkata yang tidak dibolehkan. Kalau kita punya sesuatu, bawalah sesuatu itu. Tetapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah menjenguk orang yang sedang sakit. Thalathun kulluhunna hakun ala kulli muslimin. Jadi ada 3 perkara, seluruhnya adalah hak yang wajib bagi setiap orang muslim. Yang pertama, ngiyadatul marid. Kalau handetolan kita, kalau teman kita sedang sakit, maka hak kita itu untuk menjenguknya, melihat situasi dan kondisi orang yang sedang sakit. Apabila dijenguk akan merasa bahagia, akan merasa senang, akan merasa berarti orang itu merasa diakui, maka akan timbul optimisme. Tetapi telangsane nek ana wong lagi lara langkah sing tilik. Tetapi kadang di tengah-tengah kita banyak orang yang membeda-bedakan. Kalau orang yang sakit itu orangnya punya jabatan, ya, orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan yang tinggi, wah, orang yang menjenguk banyak sekali. Tetapi itu yang menjenguk bukan semata-mata ingin mencari pahala, bukan semata-mata mencari ridho Allah, tetapi semata-mata hanya mungkin untuk setor muka. Tetapi anehnya dan miris sekali, apabila orang yang terkena sakit, orang yang miskin, tidak punya jabatan, yang menengok itu tidak ada. Nah, inilah diskriminasi seperti inilah di tengah masyarakat seharusnya tidak harus terjadi. Karena di tengah-tengah kita itu orang menengok orang sakit, ya, orang yang bersilaturahim itu masih melihat strata, masih melihat jabatan, masih melihat pangkat. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi ngiyadatul marid itu tidak melihat status sosial, tidak melihat pangkat, tidak melihat orang itu kaya. Kemudian yang kedua, wasyuhudul janazati. Kemudian mengantarkan jenazah, ya. Jadi apabila ada handetolan kita yang meninggal dunia, yang wafat, maka hak kita itu untuk mengantarkan. Mengantar kemana? Ke peristirahatan yang terakhir. Jadi kalau kita di rumah itu istirahat, besok istirahat, itu bukan istirahat yang terakhir, karena ada episodenya, ada istirahat lagi. Kalau di sana itu sudah istirahat yang terakhir, maka dinaikkan ke bandosa air lain, ya, kendaraan yang tidak pernah mengenal cuaca buruk. Ini apabila kita ada saudara-saudara kita yang sudah wafat, maka jenazahnya kita antarkan ke peristirahatan terakhir. Kemudian yang ketiga, watasmiyatul atis idza hamidallah. Apabila teman kita sedang bersin, maka menjawab orang yang bersin bila memuji lafal alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita hendaknya menjawab yarhamukallah. Lalu yang ketiga, yahdikumullah. Karena itu menjenguk orang sakit begitu besar pahalanya. Jangan sampai kita, ada teman kita, ada keluarga kita, itu kita tidak melaksanakan hal-hal yang demikian. Karena di dalam keterangan sesungguhnya menjenguk orang muslim yang sakit sangat dianjurkan secara ijtima, secara kemufakatannya para ulama. Menurut kebanyakan ulama, hukumnya itu adalah sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah,
Karena itu kita memohon kepada Allah untuk selalu diberi kesehatan, untuk selalu diberi perlindungan. Karena orang yang sakit itu pada hakikatnya adalah orang yang sedang menderita. Ada suatu hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah menjenguk seorang yang sakit, lantas bersabda, penyakitmu ini semoga merupakan pembersih dosa-dosa, insya Allah. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa orang yang membaca As'alullahal Azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka membacanya itu sab'a marratin nginda maridin lam yahdhur ajaluhu afahullahu min maradih. Jadi aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Jadi apabila kita menengok orang yang sakit, bacalah doa ini. Kalau orang yang menjenguk orang yang sakit membaca doa ini sebanyak 7 kali, di sampingnya orang yang sakit dibaca 7 kali kepada seorang yang sakit yang belum waktunya meninggal dunia, maka akan disembuhkan oleh Allah. Jadi kalau kita menengok orang yang sakit, utamanya itu kita doakan As'alullahal Azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka. Membacanya 7 kali, insya Allah akan diberi kesembuhan kalau orang itu belum sampai ajalnya. Rasulullah SAW juga bersabda, ma yusibul mu'mina min nasobin wala wasobin wala hammin wala khusnin hatta syaukati yusakkuha illa kaffarahullahu biha min khotoya. Tiada hal yang menimpa seorang mukmin daripada kelelahan, daripada penyakit, kesusahan, kesedihan, sehingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Maka kalau ada orang yang sakit, Allah mengutus 4 malaikat. Yang pertama, untuk mencabut cahayanya orang yang sakit. Maka kalau orang yang sakit itu pucat wajahnya. Yang kedua, malaikat mencabut tenaganya. Maka kalau orang yang sedang sakit itu lemes hawanya. Lalu yang ketiga, untuk mencabut rasa enaknya, lezatnya makanan. Maka kalau orang yang sedang sakit merasakan makanan yang begitu mewah, makanan yang begitu mahal, maka tidak akan terasa nikmat, bahkan mulutnya terasa pahit. Yang ketiga, malaikat yang diutus oleh Allah kepada orang yang sakit untuk mencabut dosa-dosanya. Maka kalau orang yang sakit itu telah sembuh, ketiga malaikat itu diutus untuk mengembalikan. Yang pertama, tenaganya dikembalikan. Maka kalau orang yang sudah sembuh penyakitnya, maka akan terasa sehat, tenaganya kuat. Yang kedua, akan dikembalikan cahayanya. Maka orang yang sudah sehat, maka pucatnya hilang, wajahnya bersinar. Lalu yang ketiga adalah lazat, keenakan, menikmati makanan dikembalikan lagi oleh Allah. Maka istilahnya wong Jawa, lo ora menangi larane, menangi kemaruke. Mulane wong gemien pinter denyembelihna ayam nek agi lara. Padahal nek agi lara ora enak mangan, ora enak mam. Sing enak malah sing sehat, sing waras. Lah lalu yang ketiga, yang keempat, Allah mengutus malaikat ya untuk apa? Tidak dikembalikan dosa-dosanya. Kalau yang tiga mengembalikan semuanya, tenaganya, cahayanya, terus rasa lazatnya. Tetapi malaikat yang keempat itu tidak diperintahkan untuk mengambil dosanya. Maka orang yang sakit adalah hakikatnya adalah kafaroh, tebusan untuk dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di hadis yang lain Nabi bersabda, man katama khumman yauma asobathu akhrajahullahu min dunubihi
kayaumi waladatu ummuhu wa kataballahu lahu bara'atan minan nar wa sataru alaihi kama sataru bala Allahi fid dunya. Barang siapa yang menyimpan penyakit demam pada hari menderitanya, tidak diomongkan pada orang lain, maka dosa dikeluarkan oleh Allah sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, dan Allah menulisnya bebas dari api neraka, dan kesalahannya ditutupi oleh Allah sebagaimana dia merahasiakan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Karena itu marilah kita berlindung, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan berdoa, minta perlindungan, minta kesehatan. Untuk apa sehat itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita yang minta sehat, ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dohir dan batin, diberi umur yang panjang untuk li taatillah. Bukan hanya kita saja, tetapi anak-anak kita, keturunan kita, dan handetolan kita, jamaah kita, santri kita, dan seluruh orang-orang mukmin diberi kekuatan dohir dan batin, diberi kesehatan dohir dan batin, diberi panjang umur li taatillah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.